Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan soleha, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pemeliharaan dan pelestarian pada tanaman. Anak-anak boleh menyiapkan alat tulisnya beserta dengan buku catatan atau buku modulnya ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berilah aku rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang soleh. Oh my God, give me a science and intelligence and bless me. Ya Allah, pasihan abdi rizki anu barokah, ilmu anu manfaat, sareng amal anu soleh. Amin. Anak-anak tahu tidak bahwa tanaman itu dipercaya sebagai cikal bakal makhluk hidup di bumi? Tanaman itu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Tidak hanya manusia, digunakan juga oleh hewan untuk memenuhi kehidupannya. Kegunaan tanaman itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Namun pada saat ini banyak jenis tanaman yang mulai punah karena manusia tidak dapat melestarikannya. Anak-anak ada yang tahu tidak apa akibatnya jika tanaman yang ada di bumi terjadi kepunahan? Jika sampai terjadi seluruh tanaman mengalami kepunahan, maka akan berdampak buruk bagi bumi. Akan terjadi bencana alam seperti kekeringan, longsor, ataupun banjir. Terjadinya banjir karena tidak ada penyerapan yang dilakukan oleh tanaman. Nah, selain itu, kadar oksigen yang ada pada bumi juga akan menipis. Kemudian, kita sebagai manusia akan menjadi kesulitan untuk bernafas. Nah, oleh karena itu, apabila kita mencintai tanaman, berarti kehidupan di bumi akan terus berlangsung. Kita harus mulai menyelamatkan lingkungan dengan cara menanam tanaman. Anak-anak ada yang tahu tidak, ternyata ada beberapa tanaman yang sudah hampir punah. Contoh yang pertama yaitu Rafflesia alnordi. Bunga Rafflesia ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Karena bunga ini terancam punah, maka dari itu bunga ini dilindungi di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai terbesar karena mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Anak-anak ada yang tahu tidak berapa ukuran bunga Rafflesia ini? Bunga Rafflesia ini berukuran hingga mencapai diameter 100 cm dan beratnya bisa mencapai 10 kilo loh. Selanjutnya ada kantong semar. Kantong semar ini merupakan jenis tanaman langka karnivora. Apa itu jenis tanaman karnivora? Jenis tanaman karnivora adalah jenis tanaman yang memakan daging, atau kantong semar ini akan memakan hewan yang mendekatinya. Sewaktu daunnya masih muda, kantongnya akan tertutup, lantas membuka ketika sudah dewasa. Kantong semar ini akan menutup dirinya jika sedang mengunyah mangsa. Tadi kita telah membahas bunga yang hampir punah. Nah, sekarang kita akan beralih pada pohon yang hampir punah, yaitu salah satunya kayu cendana. Kayu cendana ini digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, dan campuran parfum. Kayu cendana ini juga dianggap sebagai obat alternatif. Anak-anak ada yang tahu tidak mengapa kayu cendana ini hampir punah? Iya, pintar, karena kayu cendana ini banyak sekali diburu oleh orang, yaitu manusia, dan manusia juga tidak kembali menanam pohon cendana ini. Dengan demikian, jika terus-menerus ditebang namun tidak kembali ditanam, akan mengakibatkan kepunahan. Nah, setelah anak-anak menyimak pemaparan materi tadi, sekarang terdapat latihan soal. Boleh anak-anak mengerjakannya pada buku modul halaman 16 atau dapat juga mengerjakannya pada buku catatannya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu Tami ya.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak yang hebat telah menyimak pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.